Ya, shalom. Shalom. Semua saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan lagi yang terambil dari surat Petrus pasal yang pertama. Surat Petrus yang pertama, pasal yang 1, yang pertama maksudnya, ayat ketiga sampai ayat 12. Surat Petrus pertama, ayat 1, pasal 1, ayat 3 sampai 12 bunyinya demikian. Pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Ya, sampai demikian bagian pembacaan firman Tuhan bagi kita di hari ini. Saudara yang terkasih, ya, tema kita hari ini yang saya akan sampaikan melalui bagian bacaan ini, yang kita juga harus mengerti dan mengenal kedalaman rahasia kebenaran firman Tuhan Alkitab ini. Tema ini adalah hari ini menyangkut nabi-nabi, Yesus Kristus, malaikat, dan gerejanya. Ya, ini tema ini, nah itu berarti kita akan sedang ada di dalam pokok bahasan mengenai nabi, Yesus Kristus, malaikat, dan gereja. Ya, saudaraku yang terkasih, ya kita tentunya hari ini sungguh bersukacita, berbahagia, kita diberkati, dipelihara Tuhan, kita terus beribadah, ya kita menyanyikan nyanyian puji-pujian, kita menaikkan doa-doa kita, ya semua itu bagian yang ada di dalam ibadah kita dan menyukakan hati kita. Tentu kita ingin dikenyangkan lagi dengan mendengar berita firman, berita Injil. Ya, Injil itulah yang akan menjadi pusat pengetahuan kita tentang ibadah kita dan tentang juga bagaimana pelayanan Allah atau kasih Allah kepada kita. Ya, jadi hanya di dalam Injil kita bisa mengetahui, ya, bahwa kita ini sedang melakukan sesuatu yang berguna, melayani Tuhan,
beribadah kepada Tuhan. Dan yang kedua, sebaliknya, Tuhan itu melayani kita. Ya, inilah yang harus kita mengerti, bahwa sebagai orang-orang percaya di dunia ini, kita tidak sendirian. Tapi Tuhan Yesus Kristus melayani kita. Ini kita harus terima dulu. Kita mengerti wahyu ini, bahwa sampai hari ini, bahkan sampai kepada masa-masa ke depan, menjelang kedatangannya kedua kali, Yesus Kristus dan Roh Kudus terus melayani gerejanya. Nanti kita lihat pengertian melayani di sini. Sesuai dengan tema yang saya sudah sampaikan kepada kita mengenai nabi-nabi, Yesus Kristus, malaikat, dan gereja. Mari kita mau melihat sesungguhnya nabi-nabi ini apa sebenarnya pekerjaan mereka atau kehadiran mereka di tengah-tengah umat manusia, khususnya di antara orang Israel. Itu pekerjaan apa mereka dalam visi dan misinya sebagai apa. Nah, di dalam 1 Petrus dikatakan pada ayatnya yang ke-10, kita memperhatikan, baca ayat yang ke-10 dulu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Ya, saudara, kalau kita memperhatikan nabi-nabi yang ada dalam perjanjian lama, yang tentunya kalau kita menghitung semua ada 16 nabi, yang mulai dari Yesaya, Yeremia, Yehezkel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. 16 nabi yang bernubuat. Nabi-nabi yang tidak bernubuat tentunya ada, seperti Elia, Samuel. Mereka itu tidak tercatat dalam kitab nabi-nabi pada zaman di mana nabi-nabi ini bernubuat. Nah, kalau kita memperhatikan 16 nabi ini yang bernubuat, dikatakan oleh Rasul Petrus bahwa mereka itu sedang menyelidiki keselamatan. Keselamatan. Jadi, kalau keselamatan yang diselidiki, maka itu akan mengarah kepada Yesus Kristus, kepada akhir zaman. Itulah sebabnya mereka selalu bernubuat. Bayangkan, boleh kalau kita memperhatikan Nabi Yesaya dari tahun 800 sebelum Masehi sampai Maleaki, ada 400 sebelum Masehi. Ada 400 tahun lamanya nabi-nabi ini bernubuat. Dari 16 nabi, kurang lebih ada 400 tahun mereka bernubuat kepada umat Israel dan kepada manusia di sekitar mereka. Tentunya kalau kita memperhatikan bagaimana Daniel bernubuat di Babel, di mana di sana mereka dalam pembuangan di negeri Babel, ya, di mana di situ bukanlah umat Israel, di situ umat orang manusia di luar Israel. Nah, saudara, kalau kita perhatikan bahwa nabi-nabi ini mereka membicarakan tentang keselamatan, yang itu berbicara tentang akhir zaman, dan itu tokoh atau pribadi yang akan diwujud nyatakan di situ sebagai Immanuel. Yang Yesaya katakan, Immanuel, dia Raja Damai, dia akan datang memerintah. Saudara, itulah yang dibicarakan nabi-nabi. Itulah sebabnya ketika kita membaca Nabi Yehezkel, kita melihat bahwa Nabi Yehezkel selalu menentang orang Israel yang selalu menyembah berhala. Dikatakan, buanglah berhala-berhalamu itu. Nah, saudara, jadi keselamatan itu dihubungkan dengan pertobatan. Bertobatlah, buanglah berhala-berhalamu itu, tinggalkan dosa-dosamu dan datanglah kepada Injil, datanglah kepada
Yesus Kristus Tuhan yang Maha Kudus, Dia yang mengampuni dosa. Nah, inilah saudara, kita melihat nabi-nabi ini membicarakan hal yang penting, yang utama, yang fokusnya ialah keselamatan kekal, hidup yang kekal. Nah, saudara, kalau kita melihat apa itu, mereka nubuat mereka tentang kasih karunia. Mereka bernubuat tentang kasih karunia adalah tentang belas kasihan Allah, di mana Allah melupakan dosa-dosa umatnya yang begitu besar dan menerimanya mereka sebagai umatnya. Sekalipun dosa merah seperti kemisi, akan diputihkan seperti bulu domba, ya, seperti salju. Ini itu berbicara tentang kasih karunia, bahwa dosa-dosa itu akan dihapuskan. Itulah sebabnya nanti ketika kita masuk dalam Yesus Kristus, Yesus Kristus mengerjakan semua pengampunan dosa itu. Nah, itulah yang kalau kita sudah melihat siapakah nabi-nabi ini. Nah, nabi-nabi ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Mereka diberi roh Tuhan untuk berbicara tentang masa depan, sehingga mereka bisa bernubuat sekalipun mereka tidak mengetahui apa yang akan terjadi masa depan. Melalui roh Tuhanlah mereka berbicara. Mereka bisa berbicara tentang Yesus, padahal Yesus belum mereka ketemu. Yesus lahir setelah mereka bernubuat. Jadi 800 tahun kemudian. Bayangkan, kalau 800 tahun, umur manusia hanya 80-90. Bagaimana dia bisa mengetahui 800 tahun ke depan? Yesaya bernubuat demikian. Akan lahir bagimu seorang pemimpin juru selamat, Raja Damai. Dia disebut Immanuel. Demikian Mika pun demikian, menubuatkan seperti hal itu. Semua dan ini menjadi titik terang bahwa itu adalah peranan roh Tuhan, Roh Kudus yang bekerja pada zaman nabi-nabi. Nah, jadi kita melihat bahwa nabi bekerja tidak bisa bekerja atas dirinya sendiri. Mereka bekerja atas perintah Tuhan. Dan isi pekerjaan mereka hanya berbicara tentang keselamatan, anugerah. Jadi kalau kita melihat ada nabi-nabi palsu tidak berbicara tentang keselamatan. Mereka tidak bisa berbicara tentang masa depan. Dan Tuhan tidak memberikan rohnya kepada nabi-nabi palsu yang sedang membicarakan sesuatu menyangkut masa depan atau masa depan kehidupan manusia. Saudara-saudara, ini kita memperhatikan nabi-nabi. Nah, jadi apa yang kita tahu bahwa nabi-nabi yang dalam perjanjian lama semua berfokus berbicara tentang keselamatan yang akan datang. Dan itu nanti kita akan melihat penggenapannya ketika Yesus Kristus datang ke dunia. Nah, itulah kita mau memahami, mengerti tentang nabi-nabi. Sekarang kita memahami tentang Yesus Kristus. Sesuai dengan apa yang nabi-nabi telah nubuatkan. Itu berarti sebuah ketetapan. Nubuatan artinya sesuatu kehendak Allah yang sudah dibicarakan jauh sebelumnya dan akan digenapi pada masanya. Itulah sebabnya dalam kitab Galatia pasal 4 ayat 4 dikatakan, setelah genap waktunya Allah menghadirkan anaknya Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Itulah sebabnya penggenapan itulah yang menjadi kehendak Tuhan, menggenapi apa yang Dia telah bicarakan melalui nabi-nabinya. Jadi Yesus Kristus datang ke dunia ini berdasarkan ketetapan dan penggenapan Tuhan atas nubuatan para nabi. Yesus Kristus datang. Jadi kita melihat bagaimana Yesus Kristus melakukan apa yang Bapa kehendaki. Dikatakan di dalam ayatnya yang ketiga, dikatakan 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga bunyinya demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar
telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara, jadi kalau Yesus Kristus datang ke dunia ini, dia tidak hanya memperlihatkan bagaimana pekerjaan-pekerjaan Allah, baik mujizat, kesembuhan, baik pengajaran kebenaran menyangkut kerajaan Allah, tetapi dia mati di kayu salib dan bangkit. Saudara, nubuatan para nabi berbicara tentang ini, bahwa Yesus harus menderita dan mati, dan tentunya dia akan bangkit. Dan telah terjadi. Yesus Kristus bangkit. Dan kebangkitan ini adalah klimaks puncak daripada kehadiran Yesus Kristus di bumi. Jadi kebangkitan Yesus Kristus itu mempunyai makna bagi manusia. Apa itu maknanya? Supaya kita ini bisa beroleh kelahiran kembali. Apa yang disebut oleh para nabi pertobatan, itu yang disebut kelahiran kembali. Membuat kita menjadi manusia baru. Kita bisa merasakan apa itu kehendak Allah. Kita bisa merasakan persekutuan dengan Allah. Itu lahir kembali. Jadi kalau kita baca di dalam 1 Petrus pasal 1 ini, bahwa Yesus Kristus telah mati dan bangkit, supaya kita memperoleh pengharapan yang sempurna. Pengharapan yang sempurna apa itu? Pengharapan sempurna ialah menjadi keyakinan bahwa benar-benar kita masuk ke dalam kerajaan surga. Benar-benar, bukan moga-moga. Artinya pengharapan sempurna itu sudah menjadi jaminan dan sudah disertifikatkan oleh Allah, sudah disetujui, sudah diperkenankan oleh Allah, kamu masuk surga. Dan jaminan apa? Yesus Kristus bangkit. Jadi ketika kita percaya Yesus Kristus, sudah tidak sia-sia lagi iman kita. Karena Yesus Kristus telah bangkit, yang akan menjadi jaminan kita hidup kekal. Ini yang disebut bagaimana kita mengerti tentang Yesus Kristus. Jadi kita mengenal Yesus Kristus jangan hanya sebatas ketika dia lahir, ketika dia memberitakan Injil di dunia ini, dan ketika dia juga melakukan mujizat. Tidak sebatas itu. Harus sampai pada klimaksnya bahwa dia menderita dan mati dan bangkit. Nah, di dalam klimaks inilah baru kita menemukan bahwa kita mendapat keyakinan, pengharapan penuh untuk masuk surga. Jadi disinilah karya Kristus. Yesus Kristus berkarya. Inilah jasanya Kristus bagi umat manusia, bagi kita, sehingga kita bisa layak masuk surga. Tanpa Yesus Kristus yang mati dan bangkit, kita atau tidak seorang pun bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Ya ini saudara, kita harus mengerti. Jadi memandang Yesus Kristus harus benar-benar sampai kepada kesempurnaannya. Bahwa dia mati dan bangkit. Dan inilah yang kita harus pegang di dalam iman kita. Isi iman kita itu adalah Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Itulah yang menjadi kekuatan kita masuk surga. Saudara, ini yang kita melihat sisi pribadi Yesus Kristus. Sekarang kita mau melihat sisi para malaikat. Mari kita baca di dalam pasal 1 ayat ke-12 bagian B dikatakan begini. Kepada kamu yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Kalau kita memperhatikan malaikat ini adalah makhluk-makhluk surgawi. Mereka hanya mengetahui hal-hal yang di surga. Mereka tidak mengetahui hal-hal yang ada di bumi kalau mereka tidak dibukakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi kalau kita perhatikan malaikat-malaikat adalah
makhluk yang ingin mengerti isi berita tentang Injil. Mereka ingin mengetahui, dan ini sepertinya ada sesuatu, kalau kita pakai istilah manusia kita, mereka itu cemburu kepada kita, manusia orang percaya. Mereka cemburu kepada kita. Kenapa? Karena kita dibukakan rahasia keselamatan dan Injil itu. Injil itu berbicara tentang isi hati Allah. Dan isi hati Allah tidak diberitakan atau tidak dibukakan kepada para malaikat. Contoh kalau saya ilustrasikan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Di dalam satu rumah tangga ini ya. Di situ ada bapak, ibu, anak, dan orang lain. Katakanlah itu mungkin pekerja. Satu waktu si orang tua ini, bapak ibu itu, menceritakan isi hatinya kepada anak-anaknya tentang rencana dan kebahagiaan-kebahagiaan yang akan mereka dapatkan. Dia menceritakan semua keindahan-keindahan, rahasia hidup, perjalanan hidup di masa akan datang yang mereka akan jalani. Berita ini tentunya sudah menyenangkan anak-anak. Tetapi yang ada sesuatu yang menggelisahkan ketika ada orang lain, katakanlah pekerja atau pembantu rumah tangga, dia mengintip apa yang dibicarakan oleh bapak ibu terhadap anak-anaknya. Tapi dia tidak bisa mendengar isi pembicaraannya. Dia mendengar ekspresi mereka, melihat ekspresi mereka begitu bahagia, begitu tersenyum, begitu berbinar-binar wajah mereka. Si pembantu ini ingin mengerti isi pembicaraan itu. Dia begitu, tapi memang itu hanya tugasnya, dia tidak boleh berkumpul dengan keluarga inti. Ya, itulah ilustrasinya bagaikan para malaikat. Malaikat itu bukan keluarga inti di surga bagi Allah. Mereka itu pesuruh. Perhatikan baik-baik. Malaikat itu bukan keluarga inti daripada Allah. Mereka bukan sebut anak-anak Allah. Tapi utusan-utusan Allah. Berbeda. Pesuruh-pesuruhnya Allah, pekerja-pekerjanya Allah. Jadi apa? Kepada mereka tidak dibuka inti rahasia bahwa bagaimana Allah mengasihi manusia. Jadi di sini kita melihat bahwa malaikat ingin menyelidiki isi Injil itu. Jadi berbicara tentang isi Injil, Injil itu berisikan tentang keselamatan yang Allah nyatakan melalui kasih-Nya. Jadi disitulah kasih Allah terbesar dicurahkan di dalam peristiwa keselamatan. Allah melupakan semua kemarahan-kemarahannya Dia karena dosa-dosa yang dibuat oleh manusia. Padahal terhadap malaikat ketika iblis berbuat dosa dibuang ke neraka. Tidak ada pengampunan. Tapi manusia ada pengampunan. Makanya kalau kita memperhatikan malaikat Lucifer itu adalah malaikat. Dia menjadi iblis, menjadi biang seluruh kejahatan di muka bumi. Dia dari malaikat. Ketika dia berbuat dosa, Allah tidak mengampuni dia. Perhatikan baik-baik. Dan sampai kekekalan, dia ada di neraka, tempat penghukuman yang Allah sediakan bagi mereka. Tapi bagi manusia ada pengampunan, belas kasihan. Kenapa? Karena manusia diciptakan oleh Allah serupa dan segambar dengan Allah. Itu penyebabnya manusia itu dikasihani. Itulah sebabnya Allah mencurahkan isi hatinya kepada manusia. Jadi keluarga inti dalam kerajaan Allah adalah Allah dan manusia. Jadi malaikat itu tidak terlibat. Jadi jangan ada seorang pun yang menyembah malaikat. Jangan. Walaupun dia makhluk supranatural lebih tinggi dari manusia, tapi dia bukan keluarga inti dalam kerajaan Allah. Allah sebagai Bapa, kita adalah anak-anaknya. Makanya Allah dan anak-anaknya adalah keluarga inti. Bapa dan anak adalah keluarga inti. Jadi kita harus pahami, saudara-saudara, bahwa malaikat adalah bukan keluarga inti dalam kerajaan Allah. Mereka adalah pesuruh-pesuruhnya Allah.
Untuk menolong siapa? Menolong kita manusia. Menolong kita anak-anaknya Tuhan. Jangan bayangkan kalau kita meminta kepada Bapa di surga, Bapa kirimlah malaikat kepada kami, menolong kami, menjaga kami siang dan malam di dunia ini dari segala ada si jahat iblis yang telah melanggar hukum Tuhan, yang mau membinasakan manusia, anak-anakmu di muka bumi. Layak, Tuhan akan memberikan malaikat. Dan anak meminta kepada Bapa memberikan pembantu untuk menolong anak-anaknya di bumi ini. Itu saudara mengerti soal malaikat. Jadi kita bisa dalam doa kita meminta. Mengapa kita harus sungkan-sungkan atau ragu-ragu meminta dari Bapa kita untuk mengirim para malaikat? Mengertilah ini rahasia iman Kristen. Kita harus melihat sesungguhnya iman Kristen begitu agung dan mulia. Karena kita meminta apa saja dari surga, Tuhan mengendakinya. Karena kita adalah anak-anaknya. Sehingga minta malaikat saja pun bisa. Meminta karunia-karunia seperti apa yang Yesus lakukan kesembuhan bisa. Mengusir setan karena setan adalah pembawa kejahatan bisa. Itu kekayaan-kekayaan Allah dari surga. Nah, inilah saudara-saudara mengerti bahwa diri kita ini adalah keluarga inti di dalam kerajaan surga. Selanjutnya kita akan bahas tentang gereja. Apa itu gereja? Mari kita memperhatikan pada ayatnya yang ke-12a dikatakan begini. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu. Saudara-saudara, apa itu gereja? Gereja adalah yang disebut kumpulan anak-anak Allah. Orang-orang yang telah dipanggil oleh Allah keluar dari kegelapan dan mendapatkan pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Mereka disebut gereja dan Yesus berkata, aku akan mendirikan gerejaku di atas batu karang ini. Itulah yang sekarang kita bilang kita ini orang-orang percaya. Kita disebut orang-orang percaya, itulah gereja. Nah, gereja ini adalah wadah atau anak-anaknya Allah. Jadi di sini tempatnya diberitakan Injil. Siapakah yang melayani kita? Nabi-nabi telah berperanan menyampaikan Injil. Bahkan dikatakan Yesus Kristus dan Roh Kudus melayani kita. Yesus Kristus dan Roh Kudus memberitakan Injil kepada kita. Dia memberitakan Injil itu artinya melayani. Saudara, kalau kita dilayani oleh Bapa kita, pantas, layak. Karena Bapa mengasihi anak-anak, Dia memberi makan. Makanya Injil adalah makanan bagi orang-orang percaya. Itulah makanan yang di dalamnya ada kekuatan Allah. Maka di dalam kitab Roma pasal 1 ayat 16 dikatakan, Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan bagi setiap orang yang percaya. Itu kekuatan. Itulah makanan bagi iman kita orang percaya kepada Yesus Kristus. Maka saudara, kalau kita semakin mengerti isi Injil ini, berita yang ada dalam Alkitab ini, maka kita mengerti jati diri kita. Bahwa kita adalah anak-anak Allah yang dikasihani oleh Allah Bapa di surga. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Dia selalu melayani kita sampai pada akhir zaman. Dengan cara memberitakan Injil, mengajarkan Injil, memberikan kita makanan-makanan dari surgawi. Yang melalui Injil itulah kita menemukannya. Ini saudara, kita harus mengerti. Sehingga kalau kita di dalam kebenaran iman kita, yang kita cari hanyalah Injil. Kita tidak boleh disesatkan oleh penyesat-penyesat untuk memberikan kita makanan yang bukan Injil. Makanan yang tidak sehat itu adalah di luar Injil. Itu mengacaukan jiwa pikiran kita. Filsafat-filsafat dan takhayul itu mengacaukan jiwa dan pribadi orang percaya. Maka saudaraku yang terkasih,
Hanya Injil yang membuat kita bersuka cita damai. Karena itu makanan sejati yang sehat datang dari surga. Sedangkan filsafat dan takhayul itu dari setan-setan. Dari dunia gelap yang telah dihukum oleh Tuhan di neraka. Ini kita harus mengerti. Gereja posisinya di bumi ini adalah keluarga inti dalam kerajaan Allah. Bersama Allah. Allah memberi makan bagi gereja di muka bumi. Perhatikan baik-baik. Dia memberikan penolong, pembantu, malaikat menyertai gerejanya sampai akhir zaman. Jadi pemahaman inilah yang harus kita pegang tahu siapakah kita sebenarnya. Yesus Kristus telah bangkit supaya kita dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Nah inilah. Jadi mari kita melihat sesungguhnya kebenaran-kebenaran sehingga kita tidak perlu mendengarkan ajaran-ajaran duniawi tentang manusia, tentang antropologi, tentang sosiologi, bahkan psikologi. Itu ajaran-ajaran yang seringkali mengacaukan iman kita, yang sehingga kita tidak mengenal jati diri kita bahwa kita ini anak-anak Allah. Jadi anak-anak Allah itu keluarga inti bersama Allah di surga. Jadi tidak bisa dibinasakan, tidak bisa dihancurkan. Hanya Injil lah yang menjelaskan tentang siapakah kita sesungguhnya, anak-anak Allah, umat Tuhan di muka bumi ini. Maka biarlah kita akan semakin membangun diri kita, membawa diri kita kepada sesungguhnya di mana Allah kehendaki. Di situ ada firman-Nya, Injilnya, kasih-Nya, kuasanya, dan seluruh kekuatan Tuhan ada dalam hidupmu. Terimalah Yesus Kristus dengan sebenar-benarnya, maka engkau akan mengerti bagaimana jati dirimu sebagai anak-anak Tuhan, anak Allah di muka bumi. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan memasuki hari ke depan dengan penuh pengharapan. Haleluya. Amin.